Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya T. Muhammad Ikram. Saya dari Ilmu Politik Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konflik dan proses politik. Yang kita tahu bahwa salah satu dimensi penting proses politik adalah penyelesaian konflik yang melibatkan atau yang mengaitkan pemerintah. Kalau kita mempelajari lebih dalam, penyebab konflik politik itu terbagi dua. Yang pertama, konflik politik kemajemukan horizontal. Di dalam kemajemukan horizontal ini, dia tuh terbagi menjadi struktur masyarakat. Yang pertama itu secara kultural. Jadi di dalam kultural ini kita contohkan saja seperti suku, bangsa, daerah, agama dan ras. Sedangkan yang kedua itu secara sosial, itu melibatkan atau contohnya itu perbedaan pekerjaan dan profesi serta karakteristik tempat tinggal. Jadi contohnya apabila suatu masyarakat yang tempat tinggalnya itu di daratan rendah, kita bilang aja di pesisir pantai lah, itu kebanyakan itu mata pencaharian mereka itu lebih ke laut dia. Kita contohkan saja nelayan dan sebagainya. Yang kedua, kemajemukan vertikal. Kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang terbagi berdasarkan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Jadi di dalam kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan ini disebabkan oleh timbulnya konflik politik dan selanjutnya struktur politik. Yang pertama itu menurut Paul, struktur konflik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu konflik menang kalah. Jadi konflik menang kalah ini ialah konflik yang bersifat antagonistik sehingga tidak memungkinkan tercapainya kompromi antara pihak-pihak yang berkonflik. Jadi maksudnya itu dia itu tidak ada netralnya, itu nggak ada. Yang menang ya menang, yang kalah yang kalah. Jadi nggak ada titik tengahnya, itu nggak ada tuh. Sedangkan yang kedua itu konflik menang-menang. Jadi konflik menang-menang itu disebabkan, jadi konflik menang-menang itu adalah konflik yang dimana pihak-pihak yang terlibat masih mungkin untuk berkompromi atau bekerja sama. Cara yang dilakukannya itu dengan melakukan dialog, kompromi, dan kerjasama yang menguntungkan dua pihak. Yang ketiga, proses penyelesaian konflik. Jadi proses penyelesaian konflik ini bersifat kekerasan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu tahap politisasi atau koalisi. Yang kedua tahap pembuatan keputusan, dan yang ketiga tahap pelaksana dan integrasi. Jika di dalam masyarakat terdapat konflik politik, maka setiap pihak akan merumuskan dan mengajukan tuntutan kepada pemerintah. Kemudian mereka itu akan mengadakan politisasi agar tuntutan tersebut mendapat perhatian pemerintah. Lalu apa gunanya, apa tujuan dari politisasi ini? Bahwa tujuan mereka itu ialah menjadikan tuntutan yang mereka buat itu menjadi isu politik. Lalu pihak yang menuntut itu meyakini dengan berkoalisi atau memperjuangkan hidup mereka sendiri.
setelah memilih cara, lalu mereka akan berusaha untuk memengaruhi pemerintah agar supaya pemerintah itu membuat keputusan politik. Lalu terdapat dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama itu pemerintah akan mengabulkan tuntutan mereka itu atau menolak tuntutan mereka. Jadi saya akan menjelaskan sedikit alasan apabila tuntutan mereka itu ditolak. Yang pertama itu alasan subjektifnya. Maksudnya itu ialah tuntutan masyarakat tidak menyenangkan bagi pemerintah. Berarti tidak cocok bagi pemerintah, berarti tuntutan menurut subjektif. Sedangkan menurut alasan pragmatik, bahwa maksud tuntutan masyarakat menempati urusan prioritas yang rendah. Berarti prioritas berarti kan penting, tapi itu masih tergolong rendah, masih belum terlalu penting kali. Itu menurut pragmatik. Sedangkan menurut alasan konstitusi, bahwa maksudnya itu masyarakat bertentangan dengan ideologi bangsa, itu sama sekali emang nggak dilihat, berarti ditolak mentah-mentah. Sedangkan alasan pemerintah menerima tuntutan mereka itu, yang pertama itu kita lihat secara tuntas ya. Jadi maksud secara tuntas ini, keputusan yang dibuat pemerintah mampu menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Itu apabila pemerintah menerima tuntutan mereka itu kalau kita lihat secara tuntas. Sedangkan secara marginal ialah keputusan yang dibuat pemerintah hanya menyelesaikan pinggir-pinggir permasalahan sehingga konflik tidak selesai secara tuntas. Itu kalau kita bilangnya konfliknya itu besar dah, tapi cuma diselesaikan cuma sedikit aja, nggak habis semua tuh, nggak akan selesai itu masalah itu lah. Itu kemungkinan pemerintah menerima tuntutan mereka. Segitu saja. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.